Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di sarapan kali ini. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membawakan sebuah renungan firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah ilustrasi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Ada seorang pelari. Sebelum dia mengikuti sebuah pertandingan, dia sudah melewati banyak proses yang dia harus lewati. Dia berlatih dengan begitu keras, dia berusaha dengan begitu keras, hingga akhirnya dia diikutkan perlombaan pertandingan. Nah, ketika dia mengikuti pertandingan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pelari ini mempersiapkan banyak hal. Barang-barang yang dibutuhkan dan segala macam yang dia sudah persiapkan dengan baik. Hingga ketika pertandingan dimulai, pelari ini mulai berlari. Walaupun ketika dia berlari di tengah-tengah larinya, dia mengalami hambatan, mengalami kesulitan, tapi hal itu tidak membuat pelari ini berhenti. Pelari ini masih terus berlari sampai akhirnya dia mencapai garis finish. Dia mendapatkan kemenangan itu. Dia mendapatkan piala, dia mendapatkan mahkota itu. Nah, ilustrasi yang saya bagikan itu sama seperti dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita diibaratkan sedang dalam pertandingan. Kita diibaratkan seorang pelari ini yang menghadapi kehidupan ini, kita diibaratkan sedang bertanding untuk mencapai sebuah kemenangan, untuk mencapai sebuah garis finish, untuk mendapatkan sebuah hadiah. Seperti yang terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kita ini hidup seperti di dalam sebuah pertandingan. Kita harus berlari, kita harus berpacu dengan waktu untuk mencapai sebuah kemenangan itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita berlari, ketika kita bertanding, nggak cuma kita lari, tapi kita akan menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi seperti ilustrasi yang tadi saya ceritakan. Nah, hambatan-hambatan itu bisa jadi membuat kita gagal kalau kita tidak bisa melewati hambatan-hambatan itu. Tetapi ketika kita mau berusaha seperti pelari yang saya ceritakan tadi, kita akan bisa melewati setiap hambatan-hambatan itu. Kita akan sampai pada titik yang namanya garis finish, kita mencapai sebuah kemenangan. Nah, apa saja yang menjadi kunci? Yang menjadi kunci untuk kita mencapai garis finish itu, mencapai kemenangan, mencapai mahkota, untuk mendapatkan hadiah yang sudah ada di depan mata. Saya akan membagikan 3 kunci yang perlu kita lakukan dalam menghadapi pertandingan kita saat ini. Yang pertama, kita harus melatih tubuh kita dan menguasainya. Di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, di sini dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Seorang pelari harus melatih tubuhnya secara fisik. Dia harus berlatih, mungkin berlatih berlari, berlatih banyak hal untuk meningkatkan pernafasannya, untuk meningkatkan banyak hal sebelum dia bisa mengikuti perlombaan atau pertandingan. Dia harus mempersiapkan fisiknya terlebih dahulu sebelum dia mengikuti pertandingan. Karena ketika dia tidak mempersiapkan fisiknya dan dia langsung ikut pertandingan, ketika fisiknya lemah, dia akan kalah, dia akan terjatuh begitu saja di tengah-tengah pertandingan. Begitu pula dengan kita. Kita juga harus mempersiapkan
tubuh kita harus menguasai tubuh kita agar ketika kita menghadapi pertandingan-pertandingan itu kita tidak mudah lelah, kita tidak mudah menyerah, kita nggak gampang capek, kita nggak gampang terjatuh, karena kita sudah siap, baik secara fisik kita, baik secara hati persiapan kita, ini kita sudah siap. Sehingga apapun yang nanti menjadi hambatan-hambatan kita ke depan, itu tidak menghalangi langkah kita untuk mencapai sebuah garis finish, untuk mencapai kemenangan. Lalu, apa yang kunci kedua untuk kita bisa mencapai kemenangan itu, untuk kita mencapai garis finish, untuk kita dapat meraih mahkota itu? Yang kedua adalah miliki motivasi yang benar. Nah, biasanya Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap pelari, setiap orang-orang yang mengikuti lomba, mereka pasti memiliki motivasi untuk menang, untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan penghargaan. Itu motivasi mereka, sehingga mereka punya semangat untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang akan mereka hadapi tentunya. Nah, sama seperti kita juga harus punya motivasi yang benar. Kita punya tujuan untuk menang, untuk mencapai mahkota yang kekal itu. Seperti di dalam ayat yang ke-26, ya, tetap di 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, ini kalau kita berlari tanpa motivasi, tanpa tujuan yang jelas, kita akan mudah menyerah di tengah jalan. Kita akan mudah, ya sudah, nggak selesai pun nggak apa-apa. Tapi ketika kita punya tujuan, kita mau menang, kita mau dapat penghargaan itu, maka kita akan terus berusaha, ada semangat yang berkorban-korban itu, sehingga kita bisa mencapai garis kemenangan itu. Nah, lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Apa kunci yang bisa kita lakukan untuk meraih kemenangan itu, meraih garis finish, meraih mahkota itu, meraih penghargaan yang ada di depan mata? Yang ketiga adalah memiliki persiapan atau perlengkapan. Seperti tadi yang sudah saya katakan, pelari tersebut sebelum mengikuti pertandingan, dia sudah mempersiapkan banyak hal. Mungkin dia membawa makan, dia membawa minum, dia juga membawa sepatu, dia juga membawa banyak hal yang membuat dia bisa mengikuti lomba itu dengan baik, perlengkapan itu. Nah, apa saja sih perlengkapan yang harus kita persiapkan di dalam kehidupan kita, dalam mengikuti pertandingan-pertandingan kita? Teristimewa dalam pertandingan kerohanian kita saat ini. Nah, ini terdapat di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai ayat ke-17. Mari kita buka di dalam Efesus 6 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dalam perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, ini adalah perlengkapan yang harus kita siapkan sejak sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini perlengkapan rohani yang perlu kita siapkan untuk menghadapi pertandingan yang harus kita lewati, yang harus kita jalani. Tanpa persiapan ini, tanpa perlengkapan ini, kita tidak akan mampu untuk melewati pertandingan-pertandingan yang harus kita tempuh. Sama seperti pelari tadi. Pelari kalau tidak mempersiapkan, contoh hal kecil, kalau pelari itu biasanya mempersiapkan sepatu. Nih, contoh kalau sepatunya tidak cocok dengan ukuran kakinya, pelari itu sulit untuk berlari, karena mungkin bisa jadi sepatunya tiba-tiba terlepas di tengah jalan, atau sepatu itu bisa
melukai kakinya sehingga pelari tersebut tidak bisa berlari. Nah, sama seperti kita, ketika kita tidak mengenakan, tidak mempersiapkan perlengkapan yang sesuai dengan yang kita perlukan, kita akan mengalami kegagalan di tengah jalan. Kita tidak akan bisa menghadapi pertandingan sesungguhnya yang harus kita hadapi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat-saat ini kita ada di tengah-tengah gelanggang pertandingan. Kita jangan sampai kita hanya diam di tempat, tapi kita harus berlari. Kita harus terus berlari sampai pada satu titik kita mendapatkan mahkota kehidupan. Seperti di dalam 1 Korintus tadi, kita kembali pada 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saat-saat ini kita sedang dalam pertandingan, sedang dalam gelanggang pertandingan. Mari kita sama-sama berlari untuk mencapai untuk mendapatkan mahkota yang abadi itu. Kalau pelari yang tadi saya ceritakan, dia mendapatkan mahkota yang fana, mendapatkan penghargaan yang fana, yang mudah dilupakan. Tapi kita berlari untuk mendapatkan mahkota yang abadi, yaitu kehidupan yang kekal di kerajaan surga. Nah, sekian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita sama-sama berlari sampai akhir untuk mendapatkan mahkota abadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.